Cambuiklah kudo pailo bendi, bawa baraun ke tengah kota. Sambuiklah salam dari kami, Assalamualaikum sanak Nusantara. Nak duo pantun sairiang, malam-malam mairek padi, disimpan di rangkiang rumah gadang. Saksikan pasambahan nagari kami, Kampung Banamo Padang Japang. Ya Sana, Anda benar. Tokoh di dalam foto ini salah satunya adalah Bung Karno. Beliau didampingi oleh dua orang ulama bersaudara asal Padang Japang, bernama Syekh Abbas dan Syekh Mustafa. Bagi masyarakat, foto ini menjadi sebuah kebanggaan sejarah. Bagaimana tidak, kampung mereka yang jauh dari ibu kota, dengan akses transportasi yang sangat sulit kala itu, didatangi oleh seorang tokoh besar bangsa ini. Lalu apa tujuan Bung Karno? Kenapa pula beliau memilih Padang Japang? Pertemuan itu terjadi pada bulan Juni 1942. Saat itu, Bung Karno dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bung, negara yang akan engkau dirikan kelak harus berdasarkan ketuhanan. Begitu kira-kira cuplikan fatwa Syekh Abbas pada Bung Karno saat pertemuan mereka di perguruan Darul Funun Al-Abbasiyah. Pakar sejarah menyebut pembicaraan ini sebagai cikal bakal sila pertama Pancasila. Kedatangan Bung Karno ke kampung kecil ini didasari oleh ketokohan Syekh Abbas dan Mustafa. Keduanya adalah tokoh pendidik karismatik yang pernah menuntut ilmu di Mekah dan Mesir. Selain itu, Syekh Abbas adalah panglima jihad Sumatera Tengah. Baik sebelum maupun setelah kemerdekaan, masyarakat Jorong Padang Japang banyak berkontribusi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Surau Gadang Puncak Bakwang yang merupakan cikal bakal perguruan Darul Funun Al-Abbasiyah sudah berdiri sejak tahun 1875. Didirikan oleh Syekh Abdullah Datuk Jabo, ayah dari Syekh Abbas dan Mustafa. Barulah pada tahun 1930 berubah nama menjadi perguruan Darul Funun Al-Abbasiyah dengan penyesuaian sistem pengajaran berbasis kelas yang diadopsi dari beberapa negara Timur Tengah. Darul Funun di saat puncak kejayaannya memiliki murid bahkan berasal dari beberapa negara tetangga. Dalam perjalanannya, murid wanita Darul Funun pernah pula membentuk lembaga Nahdlatun Nisa'iyah. Pada tahun 1906, didirikan pula Madrasah Tarbiyah Islam Tabek Gadang oleh Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Madrasah ini menemui puncak kejayaan pada tahun 1930-an dengan fokus utama pembahasan As-Sunnah. Sekolah Pendidikan Guru Agama BPPI pernah pula didirikan pada tahun 1954 oleh Syarkawi Rasul Datuk Rajo Marajo. Sekolah ini bertahan sampai tahun 1975. Padang Japang merupakan sebuah jorong. Jorong adalah sebutan wilayah setingkat dusun di Provinsi Sumatera Barat. Terletak di Kenagaran Tujuh Kota Telago, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota. Jaraknya sekitar 146 km dari Kota Padang, kira-kira 3 jam perjalanan menggunakan mobil. Saat ini, terdapat 537 kepala keluarga. Warga domisili sejumlah 1.493 orang. Selain itu, sebanyak 1.922 orang warga tercatat tinggal dan bekerja di luar daerah. Ya, merantau, budaya masyarakat Minangkabau pada umumnya. Mata pencaharian warga juga beragam, mulai dari pedagang, petani, wira swasta, guru, pegawai negeri, pegawai swasta, dokter, pengusaha, dan lain-lain. Budaya pendidikan sudah dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan sistem surau. Surau adalah tempat anak laki-laki belajar sholat, mengaji, adat istiadat Minang, dan ilmu lainnya. Surau ini dalam bahasa lokal disebut juga dengan longger. Sebutlah program Padang Japang satu rumah satu sarjana. Jadi lebih baik kurang-kurang makan asal anak sekolah, itu programnya. Jadi bagaimanapun susahnya orang tua, sekolah anak dimajukan. Bukan isapan jempol belaka kalau kita katakan slogan satu rumah satu sarjana yang digaungkan pada tahun 90-an itu sudah naik kelas menjadi slogan baru, yaitu satu rumah satu pasca sarjana.
Terbukti dalam bidang akademis, saat ini Parang Japang memiliki 3 profesor, 11 doktor, dan begitu banyak lulusan S2. Dan perlu Sanak ketahui, wilayah Jorong yang kecil ini bahkan mempunyai instansi pendidikan yang sangat lengkap. Saat ini, ada 1 taman kanak-kanak, 2 sekolah dasar, 4 sekolah setingkat SMP, dan 3 sekolah setingkat SMA. Sanak pengen lihat sekolahnya? Kita liput satu persatu yuk. Kalau masyarakat membangun budaya itu tuh memanglah dimulai itu sejak kecil. Sehingga dengan adanya anaknya lah mulai bergaul di masyarakat, nanti setelahnya sekolah di SD, itu diawak di situ ada pula didikan subuh. Di didikan subuh itu anak-anak dari kecil itulah dilatih pula tuh untuk bersosialisasi di masyarakat, dilatih pula mentalnya untuk bisa tampil di hadapan orang ramai. Selain dari gerakan didikan subuh, masyarakat mempunyai program pembinaan generasi muda lainnya. Karakter dan dasar keislaman anak-anak sudah mulai ditempa melalui kegiatan mengaji dan belajar ilmu agama di TPA atau MDA. Kemudian, keaktifan dan jiwa kebersamaan para remaja dibangun dengan keterlibatan mereka dengan wadah remaja masjid yang bernama IRMPJ. Lantas, di usia beranjak menjadi pemuda dan pemudi, organisasi kepemudaan bernama P3D yang siap menampung mereka untuk mengabdi bagi masyarakat. Pembinaan berjenjang inilah yang membentuk karakter generasi secara bertahap, sehingga saat usia dewasa, mereka mampu berkiprah lebih luas bagi masyarakat. Sanak dan Budiman, nilai sejarah dan budaya sudah semestinya diapresiasi oleh generasi masa kini. Hal itulah yang tengah dilakukan oleh Jorong Parang Japang, menggali nilai sejarah untuk membangun masa depan negeri. Saat ini, perangkat Jorong serius menggodok konsep wisata religi. Makanya konsep wisata religi ini yang dasar pertamanya yaitu sila pertama itu idenya tercipta di Parang Japang, itu di Darul Kuno. Mudah-mudahan wisata religi ini terrealisasi di Parang Japang dan dapat meningkatkan cara ekonomi masyarakat Parang Japang. Nagari Tujuh Kota Telago merupakan nagari pendidikan dengan sumber daya manusianya yang mana semenjak dahulunya Tujuh Kota Telago mengutamakan pendidikan, yang mana Jorong Parang Japang merupakan pusat pendidikan di bidang keagamaan, yaitu agama Islam dengan banyaknya pesantren-pesantren yang ada di Jorong Parang Japang. Sasaran dibidik dengan seksama, panah melesat menemui titiknya, anak muda dididik dan ditempa, Parang Japang siap jadi juara.